Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan melihat bagaimana proses pembuatan benih timun suri. Oke, ikuti saya ya. Kita akan mengikuti proses tahap awal, yaitu dalam mencari calon bibit buah yang akan kita jadikan benih. Di sini nampak hamparan tanaman timun suri yang sudah berumur 75 hari. Namun jika dilihat, jangan heran jika di antara timun suri tersebut ada juga tanaman mantang. Hal ini memang disengaja. Pada saat penanaman dilakukan penanaman tumpang sari antara timun suri dan tanaman mantang, yang nantinya akan diharapkan kita bisa panen di dua produk pertanian. Di sini kita akan mencari buah-buah yang sengaja ditinggalkan pada saat panen yang lalu, karena memang dipersiapkan untuk calon bibit, sehingga saat panen buah tersebut tidak diambil. Bisa kita lihat di antara rimbunnya daun mantang dan daun timun suri, itu ada buah yang sudah matang, ditandai dengan warna kulit yang kuning dan nampak retak-retak. Buah ini juga busuk, jadi jangan dipakai ya. Oke, kita lanjutkan mengikuti proses pencarian buah-buah yang akan dijadikan bibit. Nampak di sebelah sana masih banyak buah-buah yang bisa kita pilih. Kita kumpulkan di satu tempat sehingga terpisah dari yang busuk. Ini adalah contoh buah yang memenuhi persyaratan untuk calon benih kita. Buahnya matang sempurna, kulitnya berwarna kuning. Ada juga yang dia sudah matang, kulitnya retak-retak. Secara fisik bentuknya baik, tidak ada cacat, tidak ada dimakan hama atau busuk. Ini adalah contoh buah timun suri yang kurang sempurna jika kita jadikan calon bibit. Nampak dia busuk ya. Buah yang ini bentuknya kurang sempurna, lonjongnya kurang sempurna. Dan ini ada yang masih muda. Jadi buah-buah ini kurang layak jika kita jadikan calon bibit kita. Bisa kita lihat di sebelah sana nampak Kiai Jupri sedang mencari buah yang akan dijadikan bibit. Pemilihan bibit ini memang harus selektif karena akan menentukan hasil daripada benih yang akan kita buat. Buah yang dipilih warnanya kuning, ukurannya lumayan besar. Badan buahnya nampak sudah pecah-pecah dan bentuknya lonjong sempurna. Bisa kita lihat. Ini nanti yang akan kita jadikan calon benih kita. Hasilnya akan baik jika
buah awal yang kita pilih calon bibit ini adalah buah-buah yang baik, yang sempurna, dengan kematangan yang sempurna juga. Buah yang sudah memenuhi persyaratan kita petik, lalu kita kumpulkan di suatu tempat. Saatnya kita akan mengeluarkan biji-biji timun suri dengan cara kita belah. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu ember yang sudah berisi air kurang lebih 2 liter. Nanti biji-biji timun suri akan kita masukkan ke dalam ember tersebut. Saat kita memisahkan biji timun suri dari buahnya, jangan lupa sepertiga bagian dari pangkal itu kita buang. Yang kita ambil ada 2/3 yang bagian bawah ya. Setelah biji-biji timun suri tersebut terkumpul, maka kita masukkan ke dalam bak yang berisi air. Kita bersihkan dulu. Tahap awal ini kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang bukan berupa biji. Nah, setelah itu nanti biji-biji yang sudah terlihat lumayan bersih ini akan kita rendam selama minimal 6 jam. Kalau bisa 1 hari 1 malam ya. Kotoran dan biji-biji timun suri yang hampa akan terapung di atas permukaan. Maka kita saring, kita ambil untuk dibuang agar nanti tidak tercampur dengan biji-biji yang berkualitas baik. Penyaringan kotoran ini kita lakukan berulang-ulang ya, biar dia bersih benar, sehingga tidak ada lagi kotoran di dalam bak tersebut.
Proses pencucian biji timun suri ini kita lakukan berulang-ulang, bisa sampai 3 atau 4 kali cuci. Intinya kita cuci sampai bersih hingga airnya menjadi bening. Jika airnya sudah bening, maka proses pencucian selesai. Biji-biji timun suri yang sudah kita cuci bersih, setelah kita rendam selama 1 hari 1 malam, kita jemur dengan beralaskan karung plastik. Jadi jangan menggunakan kertas ya. Kalau menggunakan kertas, nanti di saat kering biji tersebut akan lengket di kertas. Jadi gunakan karung plastik seperti ini. Tahap selanjutnya, biji-biji timun suri tadi kita jemur di bawah terik matahari. Penjemuran ini sampai kering, sampai benar-benar kering, mungkin 2 atau 3 hari. Intinya biji itu harus benar-benar kering. Biji yang sudah benar-benar kering, kalau kita pegang dia tidak lengket lagi di tangan, dan jika kita gesekkan antar biji itu sudah ada suara yang gemersek, garing. Suaranya garing lah suaranya. Itu menandakan bahwa biji itu sudah benar-benar kering. Setelah biji timun suri yang kita jemur ini benar-benar kering, maka tahap selanjutnya kita tampi dengan tujuan untuk membuang kotoran atau biji-biji yang setengah hampa atau muda. Setelah selesai ditampi, tahap selanjutnya biji-biji tadi kita letakkan di ruangan yang sejuk. Tujuannya untuk melepas panas yang ada pada biji-biji tersebut. Kita biarkan mungkin semalam di dalam rumah ya, atau di teras-teras rumah kita lah ya. Baiklah, tahap akhir dari proses pembuatan benih ini adalah penyimpanan benih. Baiklah, di sini kita sudah menyediakan beberapa botol yang terbuat dari kaca dan berwarna gelap. Jangan menggunakan botol plastik ya. Mengapa kita menggunakan botol kaca yang berwarna gelap? Ini tujuannya untuk menekan perubahan suhu terhadap benih tersebut. Dengan botol yang kaca yang berwarna gelap, suhu akan lebih stabil. Selain itu, benih tersebut akan tahan lama, tidak mudah lapuk, terhindar dari hama dan jamur. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.